akan merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Baik Ibu, hadirin yang dimuliakan, maka bagaimana kalau orang telah berlaku kasar? Bagaimana orang yang telah melakukan kekerasan hatinya kepada kita? Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Allah menyebut dalam Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Ibu, oleh karena itu maafkan mereka. Apa? Siapa yang kita maafkan? Orang yang kita? Orang yang kasar tadi? Orang yang jahat? Orang yang zalimi? Orang yang nyaya kita? Fa'fu anhum. Ibu, dalam kajian-kajian psikologi, dalam kajian-kajian sufi, selama kita tidak memaafkan, selama itu tidak akan pernah ada ketenangan. Selama itu tidak akan ada kenyamanan. Yang paling berbahaya adalah selama itu tidak akan diterima ibadah kita. Ini yang menakutkan. Kalau hati kita tak tenang, bisa kita cari-cari jalan keluarnya. Kita jalan-jalan, kita piknik keluar kota, kita cari kesibukan-kesibukan, kita bunyikan radio-radio, kita bunyikan musik-musik. Ya, kita cari makanan yang enak-enak, atau kita makan obat tidur, kita bisa tidur. Tapi yang paling kacau tidak itu. Ibadah kita tidak diterima. Perbuatan baik kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, berbahaya. Salat juga kita? Salat, zakat, puasa, haji, pergi ngaji, ibadah kita tak diterima. Kemana ibadah kita itu, Ustaz? Kemana ibadah kita itu, Habib? Ta'udu ilaihil fitnah wa aduwah. Dia kembali kepada pelakunya itu sebagai fitnah, sebagai musuh. Masya Allah. Kalau gitu apa artinya? Semakin menjadi-jadilah kekasaran kita, semakin menjadi-jadilah kejahatan kita, semakin jadi-jadilah mulut kita. Bukan semakin turun dia, tapi semakin. Siapa yang bilang begitu? Allah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lomba kejahatan itu, Allah lomba dosanya itu, Allah lomba kesalahannya itu. Bukan semakin turun dia, semakin naik, semakin jahat dia. Nanti pada satu ketika dia tercengang. Ya mahun,
Akhirnya dia tercengang, akhirnya terheran-heranan dia. Semuanya telah berantakan. Maka Nabi SAW menjenguk semua keluarga-keluarga yang telah meninggal. Apa namanya Nabi? Nabi prihatin. Assalamualaikum. Aku datang menemui kalian di sini karena suami-suami kalian sudah gugur di medan perang. Tidak ada yang bisa saya ucapkan kepada kalian. Semoga suami kalian menjadi syahid. Tak ada yang nangis. Semuanya senyum dan tertawa. Terima kasih ya Rasulullah, yang telah merelakan suamiku masuk surga. Kami sudah rela. Kami menerima ya Rasulullah. Suami-suami kami telah engkau perjuangkan untuk bisa masuk surgamu ya Allah. Nyesal dia? Nyesal dia? Tidak. Ada yang diberi oleh Nabi itu makanan, minuman? Tidak juga. Hanya ucapan itu aja. Saya minta maaf kepada kalian, karena suami-suami kalian itu adalah sahabat-sahabat saya, para pejuang-pejuang Islam. Aku datang menemui rumah-rumah kalian hari ini. Tapi kecewakah perempuan-perempuan itu? Kecewakah saudara bapaknya? Tidak ada yang kecewa. Apa? Fa'fu anhu. Nabi memintakan maaf yang karena dia telah memperjuangkan Nabi lalu meninggal, lalu syahid. Nabi yang minta maaf. Siapa Nabi itu? Siapa Nabi itu? Siapa Nabi itu? Rasulullah, Habibullah. Tapi Nabi datang pergi meminta maaf. Apa artinya? Pemimpin yang meminta maaf kepada anak buahnya. Ini persoalan kita hari ini. Kita ketemu dengan suami yang ego. Kita ketemu dengan suami yang sombong. Kita ketemu dengan suami yang arogan. Kita ketemu dengan suami yang tidak mau dikritik. Kita tak mau kita ketemu dengan suami yang kalau dinasehati kita dipandang entengnya, kita dilecehkannya. Ibu ada punya suami yang seperti itu? Hah? Kok lunak jawabnya ya? Kalau dinasehati oleh istrinya, diabaikannya itu. Udah. Padahal suaminya itu istrinya sudah memasakkan, sudah cuci pakaian, sudah memperhatikannya, sudah membelainya, sudah pergi berdua-dua nampingi suaminya, nanti kena marah lagi, kena marah istrinya lagi. Berapa kurang ajarnya suami yang seperti itu. Masya Allah. Ya, ada bapak-bapak yang seperti itu. Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir ini insya Allah lah. Ya, kalaupun ada 1, 2, 3 dan seterusnya rata-rata sama itu. Tidak begitu Rasulullah. Ya, apa yang membuat Nabi dia menghilangkan faktor kepentingan individunya untuk mencapai kepentingan umum. Dia mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Nah, mulia enggak yang seperti itu? Mulia enggak? Mulia. Nah, kalau gitu saringlah, salam-salamanlah. Kalau ada yang memprotes itu orang yang
melarang salam-salaman, tidak boleh musafahah segala macam. Wah, menurut saya ini bukan perilaku Nabi itu. Nabi Muhammad menganjurkan bagaimana kita salam-salaman, guru dengan murid, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan bapaknya dengan ibunya, kita sesama kita. Namanya musafahah. Saling memaafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Baru yang kedua, minta ampunkan oleh engkau mereka. Tidak hanya sekedar memaafkan, tapi minta ampunkan. Ya Allah, ampunilah dosa istriku ini ya Allah. Kenapa dia kasar kepada saya ya Allah? Kenapa kok lancang benar mulutnya kepada saya ya Allah? Apa salah saya lagi ya Allah? Kok mungut-mungut terus kepada saya? Kok rewel sekali? Aku tak mengira dapat istri yang serewel ini ya Allah. Ternyata rewel. Persoalan-persoalan kecil dibacanya kepada aku semua ya Allah. Kapan aku bisa berfikir untuk mengembangkan kehidupan ekonomiku ini ya Allah? Ya Allah, ini ada masalah yang aku hadapi terus-terus. Ampunilah dia ya Allah. Dia tak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu, biarlah mereka cerotet terus, ngomong terus. Aku tak ambil pusing pikiran yang seperti ini lagi ya Allah. Aku mau tidur kita. Maka tak semua juga yang kita dengar dari istri ini, bapak-bapak, ibu yang terhormat. Karena ibu-ibu ini kalau didengar semua ceritanya habis waktu kita dibuatnya. Kapan kita cari lagi? Ada juga yang seperti itu? Ada juga? Doakan. Sebaliknya, kalau suaminya yang rewel, doakan suaminya nih, ya Allah, berhentilah dia rewel ya Allah. Hanya kepada Engkau aku meminta tolong dan memohon ampun ya Allah. Ampuni suara suamiku ini ya Allah. Rewel benar ya Allah. Galak benar ya Allah. Keras kasar kok sombong suami. Aku tidak mengira suamiku ini dulu tidak seperti ini. Kok seperti ini dia sekarang? Apa sudah ada pula ini yang kedua ini ya Allah? Tanyakan. Kalau tidak ada, kok kenapa kok rewel dia? Kenapa kok celotek terus suami ini? Tidak ada yang tidak celotek. Salah terus perbuatanku ini oleh suamiku. Apa yang benarnya yang mana? Misalkan. Misal Pak Saidi. Contoh itu sama artinya dengan misal. Wastaghfir lahu. Itu makanya kita saling mendoakan antara suami dan istri, mendoakan orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kedua ini tak ketemu juga, sudah dimaafkan, sudah diminta ampunkan kepada Allah. Wasawirhum fil amri. Bu, ibu tidak senang je. Pak, apa tidak senang je? Ete tidak senang je, Bu. Habib ada tidak senang dengan saya? Oh, Pak Suadi terus. Kenapa Pak Suadi terus akhir-akhir ini diam-diam aja dengan saya? Apa masalah saya? Kata Pak Suadi, Pak Ustaz Salmadani terlalu lancang benar. Jadi acok tersinggung perasaan ambo. Ambo ndak akan melawan ke guru ambo, tapi perasaan ambo ko takkan taruh dek Ustaz. Hah? Pedih bahasanya itu?
Jelas? Jelas? Namanya wasawirhum, dari sawara, dikemas seremas-remasnya, sedalam-dalamnya, sampai meneteskan air, sehingga tinggal saripatinya. Kalau sudah habis, apa yang tinggal lagi? Ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Tak diam-diam aja kita dengan tetangga, ibu. Tak diam-diam saja kita dengan keluarga suami kita. Tak diam-diam saja kita dengan keluarga istri kita. Sudah 2 tahun ini tak ada tegur sapa, dia, kita. Tak bisa, ibu. Wasawirhum fil amri. Pak Zul, yang tak lama hati Pak Zul menjadi apa? Ini kata Pak Zul. Pak Zul, ambo yo ndak lama lo de Pak Zul. Setiap ambo mengecek Pak Zul pagunjiangan ambo ke orang lain, ko saksi 2, 3 nama pagunjiangan ambo, Pak Zul menyampaikan iko. Hah? Itu berdebat? Ya berdebat, tidak masalah. Itu yang namanya wasawir atau sawwara, itu artinya meremas seremas-remasnya. Ibu, sawir itu adalah lebah, sarang lebah itu. Kita remas kuat itu, kan keluar madunya. Hah? Kan gitu. Biarlah sakit tangan, tapi hasilnya maksimal. Oh, kalau gitu aku minta maaf Pak Zul. Aku minta maaf lo dia. Patu rangkul musafah. Senang? Tidak ada lagi yang tinggal? Kenapa tidak kita capai itu? Tetap saja kita sudah minta maaf, kita sudah menemuinya, kita sudah mendatanginya, tapi dia sakit juga, dia tidak juga berubah, dia tetap saja cuek, dia tidak mau tahu juga dengan kita. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila telah kamu lakukan itu semua, maka kamu tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Sudah, saya sudah bayar hutang, saya sudah temui dia, saya sudah minta maaf, tapi dia masih begitu-begitu juga kepada saya. Tawakal 'alallah. Kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang tawakal. Dah, terserah dia lagi. Mau sakit hati dia, mau kejam dia, mau sadis dia, mau fitnah dia, urusan dia. Urusan kita bersama Allah dan bersama dia sudah selesai. Begitu Nabi Allah, begitu Rasulullah, begitu Nabi Muhammad dengan sahabatnya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Maka tidak ada beban. Bisa ibu? Bisa ayat ini kita jadikan dalam kehidupan kita? Bisa kita jadikan ayat ini menjadi contoh, menjadi teladan? Baik.